Sobat Sehat, selamat datang di episode podcast terbaru kita. Perkenalkan, namaku Gafil Darmawan dan ini rekanku. Aku Davin Cahya Firya. Jadi hari ini tuh di video kali ini kita akan membahas apakah kesehatan mental remaja harus selalu menjadi prioritas utama, Gaf? Aku jadi penasaran nih. Yuk kita kumpas tuntas bersama. Oke, Gaf. Jadi gini, akhir-akhir ini kita tuh sering banget ngedengar tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama di kalangan remaja. Banyak yang bilang, jangan abaikan perasaan anak muda, beri mereka ruang untuk ekspresi. Gimana tanggapanmu? Tanggapan aku ya, tapi apakah kita terlalu fokus pada kenyamanan emosional mereka? Tapi sedangkan kan kayak mereka sendiri itu butuh ruang juga buat kayak mereka melakukan apapun di diri mereka, kehidupan mereka. Jadi kayak menurut aku sih itu wajar sih kalau misalnya kalau kita mau kasih mereka ruang untuk sendiri ataupun bersama orang lain. Nah, terus aku ada baca juga nih, data dari American Psychological Association menunjukkan bahwa 70% remaja merasa stres. Namun hanya 23% yang mengambil langkah konkret seperti berolahraga, mengatur waktu. Sisanya ya mereka cenderung menarik diri atau mungkin menyalahkan keadaan mereka gitu loh. Tapi kan remaja itu berada di fase perkembangan pada saat ini, yang berarti hidup mereka itu penuh tantangan dan mulai merasakan setiap rasa cemas, sedih ataupun lelah. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kita perlu membantu mereka belajar mengelola stres, bukan hanya untuk menghindarinya. Jadi kayak kita harus ngajarin mereka tuh pelan-pelan, nggak cuma kayak menghindarinya, karena kalau menghindarinya itu pasti kurang baik dong. Betul sih, cuman bukannya ini tuh bakal berdampak ya kepada dunia pendidikan. Soalnya aku ada baca juga fenomena ini semakin berasa gitu loh di dunia ini. Aku tadi baca dari National Survey on Drugs Use and Health mencatat peningkatan jumlah remaja yang bolos sekolah dengan alasan kesehatan mental dari 11% pada 2015 menjadi 25% pada tahun 2022 kemarin. Kalau kamu bacanya itu, meskipun sebagian mungkin benar-benar membutuhkan istirahat emosional, ada indikasi bahwa alasan ini kadang digunakan untuk menghindari tuntutan akademik. Karena kan kayak yang kita tahu, akademik di dunia remaja itu pasti susah banget siapin ya. Soalnya kayak aku juga ngalamin sendiri. Nah, jika tren ini terus berlanjut, sekolah akan sulit membentuk generasi yang tangguh dan disiplin. Karena kayak yuk bayangin aja kalau misalnya banyak banget murid yang tiba-tiba bolos karena dia tuh cuma butuh istirahat emosional, tapi ternyata di alasan dibalik itu mereka tuh cuma pengen bolos pendidikan saja. Mungkin kalau kataku sih ya, dan ini mendingan jangan dilanjutin lagi sih. Oke, kan itu kan dalam dunia pendidikan. Kalau misalkan dari pengaruh media sosial, ada studi jurnal dari Adolescence menemukan bahwa remaja yang sering mengonsumsi konten self-diagnosis cenderung merasa memiliki gangguan psikologis meski tidak ada gejala medis yang jelas gitu loh. Nggak ada gejala medis yang jelas, mungkin sih bisa jadi. Nah, mereka bisa menganggap kritik ini sebagai serangan personal atau cemas hanya karena kurang mendapat likes. Jadi kan kayak misalnya nih, teman-teman mereka tuh orang-orang yang benar-benar selebriti atau enggak populer lah, dan mereka tuh butuh melihatnya, oh banyak banget likes yang mereka dapetin, dan mereka tuh butuh banget likesnya. Mungkin kayak itu juga termasuk ke dalam kayak salah satu masalah remaja kalau misalnya berhubungan dengan media sosial. Mungkin kata-kata kamu benar, Vin. Oke, kan itu tadi kita lihat perbandingan di media sosial. Kalau ini perbandingan global, menurutmu seperti ini, kita ambil contoh Amerika Serikat deh. Kan itu kan banyak karyawan muda yang stres, minta cuti terus. Biar apa? Mereka tuh kayak tidak menghadapi tekanan kerja. Terus apa ada baca juga? Tapi malah kebalikannya. Di Jepang mereka itu justru diajarin gitu loh buat menghadapi tantangan. Meskipun mereka punya kayak masalah lain, tapi mereka lebih kayak apa ya?
cenderung buat ngelatih mental mereka gitu loh. Jadi biar mereka tuh kedepannya itu nggak mudah down gitu. Ih, kamu bacanya keren juga ya. Mungkin ini menunjukkan cara pembiasaan remaja menghadapi tekanan bukan berarti mengabaikan kesehatan mental, tetapi justru melatih mereka mengelola beban secara efektif. Karena kan kayak negara-negara tertentu itu ngajarin remaja-remajanya secara berbeda. Jadi kayak kita juga nggak bisa memaksa mereka kalau misalnya kita itu harus kayak gini, kita tuh harus kayak gitu. Nah itu tuh tergantung negara sama kayak orang tua dan lingkungan sekitarnya sih, Vin, kalau kata aku. Nah, oke. Tadi aku ada sempat baca pas kamu lagi ngomong. Ya. Studi University of Cambridge menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan menghadapi tekanan ringan sejak dini memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi pada saat dewasa. Berarti kan kemungkinan besar anak-anak sekarang ngomong bahwa mereka terkena apa? Yang kesehatan mentalnya terganggu atau mungkin kayak mereka kena tekanan gitu. Berarti kemungkinan kecil pas kecilnya itu dia tidak dilatih dong sama orang tuanya. Kalau menurut aku sih ya kayak kadang tuh keluarga juga masing-masing orang punya problemnya sendiri lah. Mungkin orang tuanya ada masalah apa atau gimana, jadi mereka nggak bisa terlalu mendidik anaknya. Nah di Indonesia sendiri nih, Vin, ada data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hanya 18% remaja yang mengikuti pelatihan manajemen stres atau program pembinaan mental secara rutin. Nah angka ini tuh memperlihatkan bahwa pembentukan karakter di Indonesia nih masih belum menjadi prioritas utama banyak di lingkungan remaja sekitar kita, Vin. Oke. Berarti kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa kesehatan mental remaja itu penting, tapi tidak layak menjadi prioritas di atas membutuhkan karakter dan ketangguhan mental. Dunia nyata menuntut kemampuan bekerja di bawah tekanan, memikul tanggung jawab dan beradaptasi dalam kondisi yang tidak ideal. Remaja tuh selalu dilindungi diri tekanan emosional, akan sulit mengembangkan daya tahan tersebut, Vin. Betul banget. Ya, mungkin itu aja podcast dari kita. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental dan tetap semangat menghadapi tantangan hidup. Semangat semuanya. Bye-bye.